Pada bulan April, perusahaan Sovelmash berfokus pada sejumlah tugas penting secara bersamaan menyelesaikan pembangunan kantor desain dan teknik, mendapatkan kesimpulan tentang penyelesaian konstruksi dan mempersiapkan langkah-langkah untuk meluncurkan produksi. Di lantai pertama, bangunan administrasi, penyelesaian tahap akhir telah mencapai puncaknya pemasangan ubin dan penyelesaian pembentukan kamar mandi. Sekarang kantor-kantor di pusat biro desain dan teknis telah dipersonalisasi dengan nama. Tanda nama di pintu-pintu telah dipasang. Di lantai dua gedung administrasi, proses penyelesaian interior masih berlangsung sementara instalasi sistem ventilasi dan pencahayaan sedang dilakukan. Di lantai 3 bagian produksi, penyelesaian lantai dengan skrit kering telah selesai. Beberapa ruangan telah dipasangi ubin sementara pemasangan radiator pemanas dan sistem ventilasi sedang berlangsung. Pada mezanin lantai 2, pekerjaan pemasangan ubin dan lantai linoleum telah selesai dilakukan sementara konstruksi penghalang juga telah terpasang. Pemasangan sistem ventilasi dan pendingin udara pun berlanjut. Di dalam workshop sedang dilakukan pemasangan generator nitrogen dan peningkatan pencahayaan. Di bulan April, para inspektur dari Badan Pengawas Teknik Negara turut aktif di lokasi konstruksi. Mereka melakukan pengecekan terhadap kesiapan peralatan listrik untuk menyambungkan bangunan ke pasokan listrik permanen. Pemasangan sistem pendinginan gedung berlanjut dengan ruang pendingin kedua kini telah dipenuhi dengan peralatan struktur pengeringan yang kering telah dipasang dan pipa-pipa sudah dicat. Di luar gedung, proses perakitan konstruksi baja untuk pengecoran dasar beton di bawah layar peredam suara telah dimulai. Bangku dan tempat sampah telah dipasang. Proses penyelesaian dekorasi untuk area masuk sedang berlangsung. Proses pemasangan tiang-tiang telah dimulai yang akan menjadi pondasi bagi sebagian pagar dan gerbang. Sejumlah besar pekerjaan juga dilakukan dalam persiapan dokumen. Di pusat desain dan teknis, kami telah berhasil memproduksi beragam produk hasil pengembangan internal menggunakan stator untuk baling-baling quadcopter, semi produk bagian-bagian untuk mesin dengan pendinginan air, pengerjaan awal untuk rangka quadcopter. Pada tanggal 5 April di kota Manaus, Brasil diadakan konferensi Fly Solar Group yang merupakan acara pertama jenisnya di negara ini. Sejumlah sekitar 50 orang termasuk investor dan mitra proyek dari Brasil turut serta dalam acara. Mereka mendapatkan informasi tentang peluang proyek, berita terbaru, dan promosi menguntungkan bagi investor serta semua pertanyaan yang mereka ajukan telah dijawab. Sebagian pembicara dalam acara tersebut secara daring Pavel Filipov, Kepala Divisi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat, serta Andrei Lobov, Direktur Kooperasi Resource. Secara langsung, Leo Mendias, mitra utama Solar Group di Amerika Latin, dan Andres Santos, mitra utama di Brasil. Pada tanggal 22 April, Solar Group menyelenggarakan webinar laporan dengan CEO perusahaan Sergei Semenov, Pavel Filipov, dan Kepala Jaringan Mitra Sergei Shevchenko. Para pembicara menyajikan gambaran perkembangan pendanaan proyek, berdiskusi tentang strategi promosi, dan memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta. Tautan untuk rekaman siaran tersedia di deskripsi video ini. Di dalam akun pribadi telah diluncurkan fungsionalitas untuk persiapan menjelang promosi yang akan memungkinkan pembentukan daftar calon pemegang saham. Ini adalah tahap penting dalam pelaksanaan proyek mesin Dunov. Fungsionalitas ini saat ini tersedia bagi investor dalam klub 100, akan diikuti oleh anggota klub 1000, dan kemudian investor dari Rusia serta semua orang lain akan memperoleh akses ke sana. Pembukaan akses secara bertahap bertujuan untuk menguji fungsionalitas dan memperbaikinya jika diperlukan. Namun saat ini setiap investor dapat secara mandiri mempersiapkan diri untuk promosi dengan langkah-langkah berikut. Menyelesaikan proses verifikasi dalam akun pribadi jika belum dilakukan sebelumnya. Jika telah diverifikasi, memeriksa dan memastikan keukuran data. Jika terjadi perubahan, lakukan verifikasi ulang, perbarui nomor telepon dan alamat email jika diperlukan. Di bulan April, kemampuan motor listrik dengan gulungan gabungan diuji pada beberapa kendaraan secara bersamaan. Pada mobil listrik Lada pemiliknya sendiri, seorang insinyur bernama Igor Kotkov, melakukan pembalutan ulang motor pabrik menggunakan teknologi Slavyanka. Selain itu, ia juga mengganti pengendali baterai dan beberapa komponen lainnya pada mobil tersebut. Setelah dimodernisasi, jarak tempuh mobil meningkat 2 kali lipat berkat efisiensi mesin yang ditingkatkan. Kini mobil dapat beroperasi tanpa sistem pendinginan. Selama pengujian akselerasi dari posisi diam dan kemampuan meluncur menuruni bukit sungguh menggesankan. Mobil Bensinoka telah diubah menjadi mobil listrik dengan menggunakan motor DA100 SL dengan gulungan gabungan dari ASPPWH. Nikola Patin, pemilik mobil, merasa sangat puas dengan hasil konversi dan kini menggunakan mobil tersebut untuk perjalanan sehari-hari dengan sekali pengisian
Oka dapat menempuh jarak 60 km dan hanya memerlukan waktu pengisian selama 3 jam. Di lintasan profesional, mobil listrik dari kerjasama Resurs yang dilengkapi dengan motor slave yang menjalani serangkaian tes. Hasilnya menunjukkan perlunya meningkatkan sistem pendinginan motor, menyempurnakan respons akselerator, dan melakukan perbaikan pada detail lainnya. Kendaraan listrik hanyalah satu dari beragam bidang di mana teknologi slave yang diterapkan saat ini. Motor dari perusahaan SPPWH berlisensi ASPP digunakan secara luas. Sovelmash juga tengah mengembangkan motor listrik yang lebih efisien dengan gulungan gabungan untuk berbagai sektor industri. Dengan berinvestasi, Anda menjadi pemilik bersama dari perusahaan yang unik ini.